Hai, kali ini gue bakal bahas atau sharing sedikit lah tentang tugas MLP. Jadi sebenarnya kita harus paham dulu mengenai MLP ini sendiri sebelum melakukan tugasnya. Oke, sebenarnya apa itu MLP? MLP adalah multi layer perceptron. Dan sebenarnya bagaimana cara kita membacanya? Menurut gua sih cara bacanya itu adalah kita pahami dulu neuron. Apa itu neuron? Jadi sebenarnya neuron itu semacam wadah untuk menyimpan suatu nilai, biasanya dalam bentuk angka. Ya kalau mau visualnya ya seperti ini, kayak semacam bulat lah atau lingkaran lah. Oke. Terus di sini kalau teman-teman lihat, jadi si neuron ini dia disusun berlapis. Ada yang ini, ada yang sebelah sini, ada yang sebelah sini. Nah, karena si neuron ini nggak bisa bekerja sendiri dan mesti disusun berlapis, maka dinamakan multi layer, berlapis-lapis. Oke, terus kalau misalkan kita buka nih kode-kode yang udah dikasih orang atau semacamnya, kita bakal nemu kayak gini. Oh iya, sedikit summarize aja. Jadi MLP ini sebenarnya sistem machine learning yang terdiri dari neuron yang disusun berlapis-lapis. Oke, lanjut. Balik lagi ke kode yang tadi. Nah, misalkan teman-teman dapat kode yang kayak gini. Sebenarnya kode kayak gini tuh maknanya apa sih? Kok tiba-tiba ada eh, apapun lah angka ini atau activation atau input shape atau apapun. Nah, kita bakal bedah sedikit lah untuk kode ini. Tapi sebelum itu gue mau teman-teman fokus dulu untuk angkanya. Di sini karena ada angka 2 sebagai input dan sebenarnya semua proses diawali dengan input dulu, maka kita taruh angka 2 ini di awal. Nah, terus baru bacanya tuh ke sebelah sini. Ini adalah sebuah, di sini gue sebutnya layer ya, yang terdiri dari 4 neuron. Lalu layer ini bakal tersambung ke angka 4 ini lagi. Bakal tersambung ke sini, bakal tersambung ke sini. Jadinya nanti kurang lebih seperti ini. 2 untuk inputnya, terus hidden layer lagi, 4 nih. 4 neuron pada hidden layer yang kedua, terus 4 lagi pada hidden layer yang ketiga, lalu 1 output. Jadi di sini sebelum mengenal bagaimana caranya si MLP ini bekerja, kita harus terlebih dahulu mengenali apa saja instrumen-instrumen yang ada di dalamnya. Oke, terus sebelah kanan di sini gue nulis istilah namanya parameter. Sebenarnya parameter itu apa sih? Parameter itu adalah semacam semacam apa ya, faktor lah atau nilai yang adjustable yang bisa menentukan berapa berapa nilai sini atau berapa nilai sini atau berapa nilai sini. Jadi parameter itu sebenarnya kayak nilai yang bisa di-adjust, nilai yang bisa diubah. Perlu ditanamkan itu dulu. Terus kalau misalkan teman-teman kayak kompilasi model nih, ntar bakal ada kurang lebih kayak gini. Tuh. Jadi ada param, ini parameter, terus ada total param, ada trainable dan semacamnya. Oke, di sini gue bakal jelasin dulu bagaimana angka 57 ini bisa datang. Jadi setiap panah yang ada di sini itu adalah parameternya. Secara dasar itu. Oke, berarti di sini gue punya 2 dikali 4 ya. 2 kali 4. Terus kita punya lingkaran yang seperti diarsir.
Nah, sebenarnya di dalam lingkaran ini juga ada parameternya. Jadi bisa gua tambah di sini 4 menghasilkan 12. Nah, 12 ini adalah parameter untuk layer pertama. Yang ini nih. Setelah itu lanjut lagi. Di sini ada 4 kali 4 ya. Berarti 16 hasilnya ditambah parameter pada layer kedua. 4 kali 4 plus 4 menghasilkan nilai 20. Sama dengan apa yang kita kompilasi. Selanjutnya kita bakal menghitung untuk layer yang ketiga, hidden layer yang ketiga ya. 4. Pokoknya kita hitung panahnya sama kita hitung lingkaran yang diarsir ini. Karena ini juga terdapat parameter di dalamnya. Hasilnya sama 20, ini 4 kali 1 plus 1 di sini. Jadi hasilnya 5. Lebih seperti ini. Nah, terus kalau teman-teman lihat di dalam, ntar bakal ada namanya sebuah nilai yang tadi gue sebutkan ya. Karena neuron tuh mengandung nilai, dan sebenarnya di setiap neuron juga mengandung namanya fungsi aktivasi. Ini fungsi aktivasi yang gue maksud. Nah, ada relu, ada sigmoid ya. Nah, nanti teman-teman bakal belajar lagi pada bagian selanjutnya. Sebenarnya apa sih value, apa sih fungsi aktivasi? Oke. Oke, lanjut ke part berikutnya ya. Jadi di part berikutnya gue bakal ngejelasin gimana cara si MLP itu bekerja. Tapi sebelum itu kita bawa lagi diagram yang tadi. Nah, kurang lebih seperti inilah. Tapi sekarang gue mau anggap si neuron-neuron ini dan semua MLP ini adalah sebuah tim detektif. Dan neuron ini adalah detektif kecilnya lah. Istilah kayak gitu. Nah, detektif untuk memecahkan kasus apa nih? Oke, kita set kasus misalkan ada sebuah ya tindakan kriminal lah. Terus kita mau nentuin nih apakah si A ini adalah pelakunya atau bukan. Nah, apakah si A pelakunya atau bukan ini dirumuskan dalam suatu output. Ya, kurang lebih ini outputnya nih. Atau kita bisa bilang kesimpulan lah. Kesimpulan nih. A ini kriminal atau bukan. Ya. Oke, terus ternyata kita mendapatkan beberapa input. Dua lebih tepatnya. Di sini kita sebut aja misalkan TKP dan keterangan saksi. Lalu TKP dan saksi ini diolah oleh berbagai macam neuron yang ada di sini gitu. Katakanlah di sini neuron layer pertama. Di sini ada neuron yang layer kedua, ketiga, dan seterusnya. Kita bisa analogikan neuron layer pertama ini adalah sebuah detektif yang dia tuh ada di tempat kejadian gitu. Dia memegang barang buktinya langsung. Kita bisa sebut misalkan di sini neuron 1A. Nah, neuron 1A ini dia punya semacam persepsi kalau misalkan TKP ini lebih penting daripada keterangan saksi. Nah,
TKP lebih penting dari keterangan saksi bisa kita modelkan dengan parameter-parameter yang ada gitu. Contoh di sini kan ada 2 parameter yang terhubung dengan TKP dan dengan saksi. Karena ia lebih menganggap TKP lebih penting, maka pada kasus ini parameter inilah yang nilainya lebih besar bagi si 1A ini. Lain halnya dengan 1D. 1D menganggap bahwa oh enggak, saksi lebih penting daripada TKP. Oleh karena itu, parameter ini itu dia bobotnya lebih besar daripada parameter yang ini. Kurang lebih kayak gitu. Nah, terus kan tadi gue sempet singgung kalau misalkan neuron itu semacam menyimpan value. Nah, sebenarnya value dalam neuron dihasilkan oleh dia menerima input berupa parameter, lalu dia itu semacam mengeluarkan kesimpulan yang berupa value ini. Kita sebutnya kesimpulan aja lah. Dan kesimpulan ini yang akan diambil oleh detektif pada layer yang kedua. Istilahnya nih, pada layer yang kedua ini detektif ini mendapatkan kesimpulan atau inputan lah dari detektif 1A sampai 1D. Lebih kayak gitu. Oke, kita sebut lagi misalkan di sini ada detektif 2A. Nah, detektif 2A ini kan dia tuh menerima dari 1A sampai 1D. Ternyata 2A ini lebih percaya kepada 1A daripada yang lain. Oleh karena itu, parameter ini dia lebih berat gitu, lebih besar pengaruhnya lah. Lain hal lah misalkan dengan 2B. 2B ini lebih percaya pertimbangan dari 1D. Oleh karena itu parameternya bisa lebih berat. Kurang lebih kayak gitu. Nah, sama juga untuk layar ketiga. Layar ketiga itu dia menerima inputan dari 2A sampai 2D. Let's say misalkan gue punya 3D. Nah, 3D ini sebenarnya lebih percaya dengan 2D ketimbang yang lain. Atau misalkan bisa lebih percaya dengan 2 neuron gitu. Di sini istilahnya gue bilang percaya aja lah. Tapi sebenarnya ada istilah teknis yang lain. Berarti si parameter ini lebih berat, lebih berpengaruh atau lebih signifikan. Kurang lebih begitu. Nah, terus semua dari 3A sampai 3D ini akan ditentukan oleh neuron terakhir. Neuron terakhir ini yang menentukan bahwa si A ini tersangka atau bukan, pelaku atau bukan, yang melakukan kejahatan atau bukan. Kurang lebih kayak gitu. Dan kita bisa anggap ini adalah detektif senior atau hakim atau apapun lah. Tapi intinya dia menerima inputan dari 3A sampai 3D. Let's say dalam kasus ini si hakim ini lebih percaya, lebih menitik beratkan kepada 3A ini. Ya, berarti misalkan didapatlah kesimpulan kalau A itu adalah pelaku. Nah, sebenarnya untuk proses training semacam ini tuh kita udah pegang nih data yang benar itu seperti apa gitu. Karena ini tuh sebenarnya proses supervised learning. Jadi kita udah tahu jawaban benarnya tuh seperti apa. Dan misalkan nih, sayang sekali ternyata hasil tebakannya dari MLP ini salah. Si A ini ternyata bukan pelaku. Bukan pelaku. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu, maka kita perlu membenarkan proses tebakannya si MLP ini. Nah, gimana cara membenarkannya itu? Kita benerin nih parameter ini, parameter ini, parameter ini, semua parameternya kita benerin.
gimana cara benerin parameternya? Kita menggunakan fungsi optimisasi lah namanya, atau sebutnya optimizer aja, atau learning function atau apapun lah. Nah, fungsinya si optimizer ini membenarkan seluruh parameter sampai tebakannya benar. Kurang lebih kayak gitu. Nah, terus sebenarnya sigmoid ini benda apa? Relo ini benda apa? Jadi sebenarnya kan tadi gue sempat singgung tuh, kalau misalkan si agen-agen detektif kecil ini, neuron ini dia menerima input berupa ya berupa misalkan TKP, saksi, terus parameter, dan dia tuh merumuskan kesimpulan. Nah, cara berpikir untuk merumuskan kesimpulan atau merumuskan sebuah value, itulah yang disebut fungsi aktivasi. Contoh misalkan di sini dia berpikir dengan metode ReLU untuk merumuskan sebuah nilai yang nantinya akan ditransfer ke misalkan 2A, 2B, 2C, 2D. Dan 2A ini menerima seluruh 1A sampai 1D beserta parameternya, lalu berpikir dengan metode ReLU. Kurang lebih kayak gitu. Nah, untuk yang akhir ini apakah sama? Ya sama. Jadi si neuron akhir ini berpikir dengan metode sigmoid. Inputnya adalah 3A sampai 3D dan beserta parameternya. Lalu merumuskan apakah si A ini pelaku atau bukan. Karena kan ini dia output layer ya. Jadi seperti kesimpulan akhir lah. Kurang lebih kayak gitu. Oke, di sini gue bakal lanjut ke part berikutnya, yaitu semacam trivia aja lah. Sebenarnya udah dijelasin secara detail di bagian sebelumnya, tapi ya lebih ke membuat definisi yang formal aja sih. Karena tadi kan pakai analogi ya. Takutnya kalau misalkan analoginya paham tapi secara definisi yang bener ya belum. Paling activation function itu sebenarnya fungsi untuk menentukan sebuah nilai pada neuron dengan mempertimbangkan parameter dan input. Di sini belum. Dan input. Ya sebenarnya ada banyak sih, tapi yang umum ya sigmoid dan hiperbolik sama ReLU ini. Terus ada optimizer atau learning function atau fungsi belajar atau apapun, banyak istilahnya. Ya sebenarnya optimizer itu algoritma yang memperbaiki cara kerja dari MLP agar output lebih optimal. Ya ada banyak. Pertama ada Adam, ada SGD, ada RMS Prop, ada ini tuh ada grad ADA, GRAD. Terus nyinggung sedikit gitu. Bagaimana kita menentukan apakah si output ini baik atau buruk, apa gimana gitu. Apa ada nggak sih caranya? Ini ada caranya, namanya learning curve. Jadi learning curve itu sebenarnya grafik yang merekam dia proses MLP dalam fase training gitu. Kalau teman-teman lihat di sini ada dua, yaitu accuracy dan loss. Pada kenyataannya itu sebenarnya ada banyak sih, accuracy val, accuracy training, ada accuracy apa, loss training, loss val, dan semacamnya. Ya, tapi secara konsep cuma ada accuracy dan loss doang. Nah ini sebenarnya apa sih? Ya sebenarnya semacam nilai, balik lagi, nilai yang dia tuh range-nya dari 0 sampai 1. Nah, sebenarnya nilai yang menggambarkan apa sih keduanya ini? Kurang lebih kayak gini deh. Loss itu sebenarnya menggambarkan kayak jelek seberapa jelek si MLP ini dalam memprediksi sebuah output. Kebalikannya, accuracy ini menggambarkan seberapa baik
si model ini dalam memprediksi output. Nah, untuk mendapatkan nilai accuracy dan loss ini perlu algoritmanya masing-masing. Accuracy ada algoritmanya, loss ada algoritma sendiri. Nanti akan disinggung lagi sedikit untuk loss algoritma ini pada part selanjutnya. Cuma kalau misalkan teman-teman lihat di sini grafiknya ada skornya ya dari 0 sampai 1. 0 itu yang nggak ada, 1 ya 1. Terus ada epoch. Epoch ini apa? Epoch ini adalah semacam berapa kali sih model MLP tersebut melakukan training. Ya biasanya ada yang 30, ada 50, dan semacamnya. Itu tergantung gimana cara kita settingnya aja. Oke, terus di sini paling gue pengen bikin atau menarasikan lah sebenarnya apa sih yang terjadi pada learning curve yang di sini. Ya sebenarnya kalau learning curve yang normal tuh ya kayak gini ya. Jadi kayak, bukan yang normal, yang umum terlihat lah. Jadi ini naik, ini turun. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi? Yang terjadi adalah pada awalnya si MLP ini gagal atau dia tuh loss-nya gede banget, tapi accuracy kecil banget. Nah ini masih awal-awal biasanya normal kayak gini. Cuman semakin lama dia training semakin bisa istilahnya untuk menebak mana yang benar, mana yang salah, mana yang semacamnya. Jadi makanya si accuracy ini naik, loss-nya turun. Terus ya makin naik, makin stabil nih sampai atas nih. Terus loss ini makin turun. Oh artinya model tersebut bisa memprediksi output semakin baik. Tapi ada kalanya misalkan accuracy ini nggak naik lagi, lossnya nggak turun lagi. Itu biasanya training bisa dihentikan pada masa itu. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, kita akan membahas tentang tugas 1 MLP. Nah sebenarnya tugas ini tuh berbicara tentang apa sih? Kurang lebih kayak gini, kita kan belum punya nih datasetnya apapun. Kita buat dulu datasetnya, dataset segitiga. Nah, jadi ntar tuh ada semacam algoritma segitiganya menghasilkan dia dataset segitiga dot CSV lah atau apapun lah. Nah, habis itu datanya semacam kita pre-processing dulu. Pre-processing ini terdiri dari biasanya ya scaling sama one hot. Untuk scaling dan one hot itu bagaimana udah dijelaskan dalam kodenya Fatir. Nah, setelah ini kita bisa langsung bikin model multi-layer perceptronnya aja. Bikin model MLP-nya. Lalu kita uji sesuai kasus dan kita lihat outputnya pada learning curve dan metrik. Nah, learning curve udah kita bahas dan metrik ini sebenarnya ya susah-susah gampang sih. Cuma tentu bisa lihat aja di internet. Dan metrik tuh sebenarnya banyak banget. Ada misalkan kita cari kurva ROC atau cari F1 score atau cari precision atau cari recall. Terus sekarang gue mau fokus dulu ke gimana cara model MLP-nya bekerja. Nah kurang lebih gini, jadi pertama ada input nih, input ada sisinya, terus ada sudutnya, dan ya sebenarnya kita udah simpen sih label benernya gitu. Kita udah simpen output benernya. Nah,
output benarnya tuh misalkan ini nih, data output benarnya. Oke, lanjut dulu aja lah. Ini si model MLP dimasukin nih ke hidden layer ini yang kita udah tentukan, misalkan activation-nya gimana, terus kita udah tentukan berapa jumlah neuron, berapa jumlah layer, dan semacamnya. Dan akhirnya menghasilkan output ini. Jadi ada tipe sisi dan tipe sudut. Bisa satu, bisa dua, atau bisa dua-duanya. Kurang lebih kayak gitu. Terus yang keempat apa? Ya bandingin dengan data yang gue bilang label bener itu. Contoh misalkan ini kita punya segitiga obtus atau segitiga tumpul, tapi di data aslinya segitiga yang lancip, berarti kan beda. Nah, ya berarti ada kesalahan pada model tersebut. Seperti itu kurang lebih. Nah, tugas kita adalah memvariasikan pada subtugas-subtugas yang diberikan oleh Pak Eko. Kurang lebih kayak gitu. Nah, oke, sekarang gue mau masuk ke subtugas yang diujikan. Sebenarnya ada 4 sih subtugasnya. Pertama di sini maunya adalah sudutnya saja. Lalu misalkan kita punya loss function sama optimizernya itu kita set tetap gitu. Terus activation functionnya kita set tetap juga. Tapi yang mau diubah adalah jumlah layer dan neuron. Oke, misalkan gue punya kayak gini nih. Pada kasus ini kan di sini gue pakai 3 hidden layer ya. 2, 2, 3. Dengan isinya tuh masing-masing 5 neuron. Sedangkan ini 1, 2, 3, tapi isinya masing-masing cuma 3 neuron. Nah, terus kita lihat misalkan learning curve-nya baik nggak, apa gimana, apa cuma segini doang, kita amati kayak gitu. Nah, terus ya untuk sigmoid, relu, sama optimizernya misalkan kita pakai ini, dan ini mah sebenarnya ngasal aja sih. Teman-teman bisa ganti juga dengan banyak fungsi aktivasi yang lain dan optimizer yang lain. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus lanjut lagi. Misalkan kita udah nemu nih, oh ternyata yang paling bekerja dengan baik, yang paling lossnya paling kecil, terus akurasinya paling gede adalah yang kasus 1 itu, yang pada setiap layernya itu terdiri dari 5 neuron. Oke, lanjut nih. Di sini kan mintanya neuron dan layar tetap terbaik menurut 1. Ini. Terus di sini minta bandingin fungsi aktivasi dan loss function dan learning function. Untuk B saja ya berarti outputnya sudut saja. Oke nih, di sini oh iya, kalau misalkan teman-teman masih belum nangkep, ini tuh sebenarnya input yang tadi tuh. Tadi kan gue udah sedikit mention lah inputnya ada 6 biji, ya 6 bijinya ya ini gitu. Terus ini kan yang tadi yang kita customize. Ya lanjut, di sini misalkan kita pakai ininya relu, ininya sigmoid, ininya RMS prop, ininya sparse categorical cross entropy. Ya mungkin sedikit ini aja, sedikit apa namanya trivia aja gitu. Biasanya kalau sparse categorical cross entropy itu pakai banget, atau enggak binary cross entropy atau teman-temannya. Untuk lebih detail bisa tanya ChatGPT aja karena menurut gue lebih akurat sih. Oke, lanjut, misalkan kita pakai yang sebelah ini pakai tan hiperbolik, terus ininya pakai Adam optimizer dan RMSE. Ya ini mah cuma ini doang, cuma coba-coba doang gitu. Contoh misalkan, oh ternyata pakai loss function ini sama
fungsi aktivasi yang ini memberikan hasil prediksi yang lebih baik. Oke, kita lanjutkan pakai yang seperti ini. Turun nih ke nomor 3. Nah, di sini nomor 3 ini minta pakai jumlah layer yang terbaik. Terus dia minta juga optimizer, learning function, loss functionnya sama. Berarti di sini kan gue pakai sparse categorical cross entropy, terus ada ReLU, ada RMSprop. Tapi di sini yang dibedakan adalah outputnya. Contoh misalkan dia mau A saja, berarti kan A saja tuh hasil sisinya saja gitu, hasil kategori sisinya saja ini. Atau misalkan B saja, ya B saja ini. Atau misalkan 2 sekaligus, ya berarti kurang lebih ini gitu. Contoh misalkan, oh ternyata kalau misal pakai 2 output sekaligus nih, atau 7 lah, 7 output sekaligus nih, tidak memberikan hasil yang baik. Lebih baik kayak dipisah aja satu per satu. Oke, berarti di sini kita bakal teruskan nih. Nomor 4 ini terbaik sesuai yang nomor 3. Berarti ini dong. Terus terbaik sesuai nomor 2 nih untuk fungsi aktivasi, optimizer, sama loss function. Berarti misalkan kita pakai sparse categorical cross entropy sama RMSprop, kurang lebih kayak gitu. Dan pakai ReLU dan semacamnya. Nah, terus dia mintanya A dan B sekaligus. Oke, nggak apa-apa. Kita pakai yang ini. Yang ini sih sebenarnya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi ntar ini lebih ke percobaan aja dan iterasi aja. Ya di sini sebenarnya menurut gue sih yang lebih penting adalah proses belajarnya gitu. Nggak apa-apa misalkan cuma bedain 2 hal atau 2 kategori doang tapi dilakuin semua. Oke, terima kasih. See ya.